Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wede, yang pada nonton, kediam-diam aja lo. No, ada yang mau datang no. Tuh, lihat aja malu siapa tuh yang datang ya gak? Tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu apa kata Pak Putin. Wabarakatuh. Oke, sahabat driver crew yang bukan driver ya, namanya aja ya. Jadi sekarang kan memasuki bulan Oktober guys ya, tapi antara 1 Oktober dan 30 September itu dahulu zaman saya masih kecil tuh selalu diputarkan ya di televisi nasional tuh, hampir serempak semua televisi itu wajib menayangkan film G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI ya kan? G30 SPKI itu film pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di situ mereka mau mengkudeta pemerintahan. Satu, kedua, mereka tahu nih Presiden Soekarno yang selama itu meluncurkan apa politik nasakom ya, yang disitunya ada komunisnya juga, dan Presiden Soekarno udah mulai sakit-sakitan ya, diprediksi sama mereka bakal lengser ya kan. Nah, petinggi-petinggi PKI ini udah tahu ketika Soekarno lengser pasti yang akan mengambil alih nanti ya pasti dari militer. Militer kan juga banyak mayoritas anti komunis ya, walaupun ada beberapa yang dulu masuk terafiliasi di paham komunis ini ya guys ya. Nah, di sini nih kita balik lagi ya ke film G30 SPKI ini. Dahulu betapa kejamnya, dan juga sampai sekarang banyak ya saksi-saksi mata yang masih hidup udah tutup tuh banyak ya. Di kayak di Jawa Tengah itu ada salah satu pabrik gula dulunya itu, masyarakat satu kampung digiring ke dalam gudang itu. Habis itu maaf ngomong di ya, nah ngerti lah ya. Nah, itu bloodnya merah-merahnya itu, yang keluar merah-merahnya itu sampai semata kaki guys, saking kejamnya ya. Nah, terus banyak pesantren dulu itu dibakar, santri sama kiainya pun di gini ya. Nah, gua nggak bisa nyebutin karena nanti ke ini ya, ke band sama apa, di take down ntar videonya sama YouTube ya guys ya. Jadi sebegitu kejamnya komunis, dan bahkan mereka itu apabila kakak beradik atau anak dengan bapak, anak dengan ibu yang nggak sepaham dengan mereka, nggak seideologi, bukan paham komunis, dianggap putus hubungan darah. Itu doktrin mereka. Nah, dan yang akhir-akhir kemarin itu ya, Partai Mak Banteng kan sempat mengusulin tuh mengubah Eka Sila dan Trisila. Jadi Pancasila diganti dengan Eka Sila Trisila. Eka Sila Trisila itu ada di, nah, ada di buku ADART-nya PKI guys. Nah, jadi kalau ada orang yang mau ganti Pancasila dengan Eka Sila dan Trisila, ya maaf ngomong, Eka Sila Trisila ada di buku ADART-nya PKI, walaupun mereka mengelak sebagai PKI ya itu namanya Neo PKI ya, PKI gaya baru guys. Nah, dan terus lagi ada lagi yang bilang saya mau bukan keturunan PKI. Nah, ini dia nih. Pancasila itu bukan 1 Juni. Nah, bukan 1 Juni. Kalau kita runut sejarahnya bisa cari di Google di mana aja ya. Itu sekitar 18 Agustus ya guys, sampai 19 lah. Kurang lebih seperti itu. Itu bukan 1 Juni. Nah, 1 Juni itu si Aidit, tahu DNA Aidit ya.
Itulah deklarasi Trisila Ekasila itu di 1 Juni. Nah, tapi kenapa di hari ini Indonesia memperingati hari kelahiran Pancasila itu 1 Juni? Teman-teman nilai sendirilah ya. Nah, oke, sekarang ini kita balik lagi ke film G30 SPKI. Itu ada salah satu petinggi yaitu jenderal yang menjadi korban ya. Kan kita tahunya 6, dulunya kan kata mereka 7 jenderal, ternyata bukan 7 jenderal ya, tapi 1 kapten dan 6 jenderal. Karena di situ ada Kapten Tendean kalau nggak salah, Pierre Tendean ya, salah satu menjadi korban ya. Yang ajudannya Pak Nasution kalau nggak salah. Nah, di sini salah satunya itu ada Jenderal Ahmad Yani guys ya. Nah, di sini nanti ada kesaksian masalah jenazah beliau setelah diketemukan dari lubang buaya. Diangkat, diurus jenazah sebelum dimakamkan. Langsung aja kita cekidot ya guys ya. Ini dia kesaksian dari sumber beritanya. Kita ini nggak ngambil dari berita di YouTube juga ya guys ya. Oke, kita langsung cekidot ya. Inilah kesaksian ajudan Letjen Ahmad Yani dan Jenderal. Ini sekelumit Ini dari kesaksian Intel dari Melayu, ajudan guys, jadi Letjen bantu Ahmad subscribe Yani ya, Intel dan Melayu orang yang ya. memandikan jenazah para jenderal. Usai para korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30 SPKI itu diangkat dari dasar sumur maut di Lubang Wah, Buaya. ini lubang Ajudan buaya Letjen ya. Ahmad Yani yang dimaksud adalah Tempat Mayor PKI Subardi. ngumpul. Ia ikut langsung mencari sumur maut bersama pasukan RPKAD. Dia juga ikut melihat langsung kondisi jenazah para jenderal korban pembantaian komplotan G30 SPKI setelah diangkat dari dasar sumur maut Lubang Buaya. Sementara Jangan lupa orang yang di-subscribe, memandikan guys, ya, jenazah Intel para Melayu ya. jenderal ini Subscribe bernama Mang YouTube Oon. Intel Melayu ya. Dikutip dari buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, dalam hal kondisi Soalnya para video ini jenazah, bersumber Mayor dari Subardi punya channel catatan beliau. sendiri. Mayor Subardi, ajudan Letjen Ahmad Yani itu mengatakan, seluruh mayat para jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD yang jadi korban pembantaian komplotan G30 SPKI itu sudah rusak berat. Di antara mereka tak ada yang lebih segar atau lebih membusuk dari yang lainnya. Semuanya sama-sama berkondisi buruk. Menurut Mayor Subardi, saking rusaknya, mayat-mayat itu susah sekali dikenali. Orang sulit membedakan. Jadi memang mayatnya itu di dalam sumur itu sudah berhari-hari guys ya. Astagfirullahaladzim. Berarti sama seperti kayak jenazah-jenazah kiai-kiai ataupun santri-santri yang tadi ya, seperti saya bilang ya, di pabrik gula itu ya, akhirnya pondok pesantrennya dibakar, santri sama kiainya ya seperti tadi ya, dimasukin ke dalam sumur ya. Ini memang kenapa mengerucut ke Partai Komunis Indonesia pelakunya, karena memang PKI ini bukan hanya tahun 65 guys ya, bukan tahun 65 September 65 doang memberontak, tapi beberapa tahun sebelumnya mereka juga memberontak dengan pola yang sama guys. Jadi semua korban tuh dimasukkan ke dalam sumur ya guys ya. Makanya pas tahun 65 kejadian di beberapa jenderal, 6 jenderalnya di korban dan 1 orang kapten ini pasti mengurusnya ke PKI, soalnya dari modus operandinya sama ya guys ya. Oke, kita lanjut. Bedakan mana Pierre Tendean, mana Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, bila keduanya lalu dapat dikenali. Ini karena di lokasi ada Ali Said, staf atau anak buah Jenderal Sutoyo. Ali Said ternyata pernah tinggal sekamar dengan atasannya sewaktu sama-sama dinas di Bandung. Ali Said tahu Jenderal Sutoyo atasannya itu punya cacat di kaki. Melalui kelainan inilah jenazah sang jenderal akhirnya bisa dibedakan dari jenazah Tendean. Catatan Mayor Subardi soal kondisi jenazah para jenderal korban pembantaian di Lubang Buaya ini tak jauh beda dengan yang disaksikan dan dirasakan oleh Oon Soekarto atau Mang Oon. Mang Oon adalah orang yang beberapa jam kemudian memandikan ke-7 jasad dari Lubang Buaya di RSPAD. Seperti dikutip dari buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, Mang Oon mengungkapkan bahwa untuk menunaikan tugas, ia dan ketiga pembantunya harus bekerja keras selama 5 jam.
Dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00 dengan jeda makan malam beberapa menit pada pukul 21.00 untuk memandikan jenazah. Dalam proses memandikan jenazah ini, semua baju yang melekat di tubuh atau jenazah para perwira itu, ia gunting agar sabun yang diusapkan bisa merata ke seluruh lekuk-lekuk tubuh. Ini pas suasana di Lubang Buaya pas pengangkatan jenazah guys ya. Jadi di filmnya ini Mang yang lagi Owon bersaksi diwawancara ini bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa-siapa Jenderal saja Soeharto. yang sedang ia mandikan. Ia hanya Oke guys, lagi azan guys ya, kita break bentar ya. Oke guys ya, tadi kita terhenti sebentar karena ada azan maghrib ya guys ya. Kita lanjut guys. paham bahwa bau semua jenazah itu sangatlah busuk. Kondisi fisik dari para perwira korban penculikan Udah pasti hancur ya guys ya. Soalnya aduh, udah nggak bisa ya bener, udah susah untuk dikenali sebenarnya. Membiadab emang perlakuan PKI ini. dan pembantaian itu luar biasa mengenaskan. Setiap jasad seperti terbungkus oleh lumpur bercampur darah. Di sekujur tubuh mereka, menurut kesaksian Mang Owon terlihat jejak-jejak luka yang sangat berat. Ada bekas-bekas sayatan, ada bekas-bekas pukulan benda tajam, ada pula bekas-bekas tembakan. Melihat semua ini, Mang Owon sempat berpikir bahwa ketujuh jenazah itu betul-betul sulit dikenali. Bahkan oleh orang dekat mereka sekalipun. ditembak, Proses disiksa, pengangkatan guys ya. jenazah para perwira korban penculikan dan pembantaian komplotan G30 SPKI itu sendiri dari sumur Lubang Buaya berhasil diselesaikan sekitar pukul 12.15 menit siang. Setelah semuanya usai dan seluruh jenazah masuk peti, Pangkostrat pun berpidato. Letu Mispan, perwira Kipam KKO TNI Angkatan Laut yang memimpin anak buahnya mengangkat jenazah para perwira dari dasar sumur maut bersaksi. Usai melaksanakan tugas, dia berada di samping Pangkostrat Jenderal Soeharto karena ia diminta mendampingi. Dari sekian kalimat yang dicetuskan Pangkostrat, hanya satu yang saat itu menggelitik pikiran Mispan. Itulah kalimat yang memuat kritikan Maijen Soeharto kepada Panglima Angkatan Udara Laksdia Omar Dhani. Intinya, di mata Pangkostrat, tak mungkin Omar Dhani tidak mengetahui penyekapan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang berlangsung di Lubang Buaya karena daerah ini pada hakikatnya merupakan halaman rumah orang-orang Angkatan Udara. Pada ujung terakhir kesaksiannya, Mispan mengatakan, ia dan tim Kipam KKO TNI Angkatan Laut meninggalkan lokasi dan bertolak menuju markas Kostrat karena memang ada panggilan untuk bergerak ke sana. Jadi dia memang kan di Halim ya, dekat Halim Perdana Kusuma guys ya. Dulu itu markas dari TNI Angkatan Udara. Makanya waktu penyelidikan itu katanya mustahil ke bawah Angkatan Udara ini nggak mengetahui. Ternyata di situ petinggi-petinggi Angkatan Udara yang tinggal di lokasi, sekitar lokasi ini, ada instruksi untuk kumpul ke Kostrat ya guys ya, ke Pangkostrat, ke menghadap ke Pangkostrat ya guys. Jadi ya mungkin di sini nilai ada sabotasenya di situ ya. Jadi beliau dikabarkan dapat berita menghadap ke sana dulu, habis itu terjadilah itu ya. Sedangkan beliau tidak ada di tempat ya guys ya. Jadi benar-benar konspirasi. Pukul 14.00 siang, mereka riba di tempat tujuan. Di sini, mereka bertemu kembali dengan Kapten Sukendar perwira Intel Kostrat yang pertama kali datang ke Panglima KKO Jenderal Hartono meminta bantuan Kipam mengangkat jenazah para jenderal. Perwira Intel Kostrat itu terlihat kuyuh, lemah dan pucat pasi. Kapten Sukendar, perwira Intel Kostrat yang sudah kelaparan sejak pagi itu rupanya tak bisa memasukkan makanan sedikit pun ke dalam perutnya karena bau mayat terus-menerus mengganggu penciumannya. Nah, berarti memang benar-benar ya gimana ya, waktu dulu di Aceh waktu tsunami ya, nyampe berbulan-bulan kan itu ya. Ya salah satu ormas dari IBHRS pun berbulan-bulan di sana sampai kelis sampai tuntas ya. Ya kebayang sih ya baunya jenazahnya ini kalau udah dipendam di satu sumur di lubang kecil itu udah berapa. Aduh, gak kebayang sih memang baunya. Tapi semoga arwah-arwah beliau diterima di sisi Tuhan ya, sesuai kepercayaan masing-masing ya guys ya. Tiap kali ia mencoba makan, ia pun muntah berkali-kali.
Jadi memang kondisi jenazah berarti memang udah sulit, sangat sulit diketahui guys ya, dari para jenderal ini dan juga Kapten Pierre Tendean ini guys ya. Memang kejam PKI ya. Tapi kenapa anehnya rezim saat ini yang berkuasa itu ini ya, dengan dalih film yang sudah ada itu terlalu kejam katanya kan, harus dibuat adegan ulang, makanya sekarang tidak ada pemutaran secara serempak lagi di TV-TV mainstream nasional. Nggak tahu alasnya kenapa. Padahal pengakuan dari anak-anak Jenderal Nasution sendiri, Ahmad Yani pun sendiri, itu bahwa film tersebut, film G30 SPK ini yang teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Ini film ini kata anak-anak si korban bahwa justru kurang kejam. Justru kejadian nyatanya itu lebih kejam dari ini. Gak kebayang, kita nonton filmnya udah ngeri ya guys ya. Gimana kejadian asli juga kata mereka itu lebih kejam, lebih berlipat-lipat kali mengerikan dari itu ya. Jadi buat yang korban-korban muslim, kita doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat yang korban yang bukan Islam ya, menurut kepercayaan dan agama, yang semoga diterima di sisi Tuhan mereka ya. Oke, apabila ada salah kata, gue mohon maaf ya guys ya. Ingat, kejadian kelam PKI jangan sampai terulang lagi ya. Dan zaman ini sudah banyak tanda-tanda PKI itu akan bangkit. Tapi dengan sekali lagi mereka mengelak bahwa PKI itu udah nggak ada, PKI itu nggak bakal bangkit. Orang-orang ngomong begitu, itulah mereka bisa jadi bagian dari PKI-nya. Dan juga terutama ada Partai Mabanting yang kemarin mengusulkan Eka Sila dan Trisila. Hati-hati, agenda komunis ya guys ya. Dan ada satu kader PDIP bernama Ripka Ciptaning ya. Itu ngejek guys. Segitu kejamnya PKI kepada negara ini, dia malah bikin buku apa? Anak PKI masuk parlemen. Kayak ngejek, dia bikin buku itu. Terus dia bikin buku lagi, aku bangga jadi anak PKI. Lo Ripka Ciptaning PKI. Udah orang tua lu kejam begitu, udah jangan ngejek-ngejek lagi. Ini kita ini udah masyarakat Indonesia sudah memaafkan. Sekarang anak-anak keturunan PKI sudah bisa bebas mencari kerja, ya kan? Bahkan ada yang menjadi PNS, ada yang masuk parlemen jadi anggota dewan. Tapi stop lah. Jadi kalau bikin-bikin buku seperti itu seolah-olah mengejek, seolah-olah mencari pembenaran bahwa PKI dulu nggak salah. Tapi kan faktanya kan kekejaman itu nauzubillahi min zalik ya. Banyak pondok pesantren, kiai, santri yang nggak ngerti ya. Oke. Bukan berarti kita harus memusuhi anak-anak keturunan PKI ya. Damai, adem ayem itu lebih bagus. Tapi dari pihak anak-anak PKI pun jangan memprovokasi lagi dengan bikin buku ini, bikin buku itu, dengan mencari pembenaran, menuntut negara buat minta maaf segala macam. Kalian memberontak kok negara yang meminta maaf, ya kan? Dan ingat, musuh PKI itu, komunis itu bukan umat Islam saja, teman-temannya yang di luar Islam ya. Ini PKI ini, komunis itu bukan memusuhi Islam saja, tapi semua agama. Karena prinsip dari paham komunis itu, paham dari Leninisme, Marxisme itu pokoknya ya, itu prinsip paham mereka itu apa? Agama itu racun bagi pemikiran. Artinya apa? Mereka anti keagamaan. Ya. Jadi buat yang bukan muslim pun jangan seolah-olah PKI itu hanya musuh umat muslim. Itu mereka tuh komunis tuh musuh kita semua. Kenapa? Umat muslim yang duluan pondok pesantren, masjid dibakar segala macam yang duluan diserang. Karena kalau Islamnya sudah diruntuhin sama mereka, kalian yang di luar Islam itu gampang bagi mereka. Jadi mayoritasnya dulu yang dihajar sama mereka. Dan mirisnya zaman sekarang mayoritas ini Muslim ini udah banyak nggak sadar bahwa ada tanda-tanda akan kebangkitan mereka itu ya.
Bahkan di Ciptaning dari kader PDIP itu juga ngomong, ada lebih dari beberapa tahun yang lalu dia ngomong ya, ada lebih dari 20 juta anak cucu PKI, 20 juta jiwa. Beberapa tahun sekarang mungkin udah nambah lagi. Jadi tapi kita jangan lagi bermusuhan. Yang anak-anak PKI ya sudah, yang sudah ya. Tapi jangan lagi memancing-mancing percikan api dengan bikin buku segala macam, ya kan? Dan untuk yang non muslim, jangan seolah-olah PKI ini urusan umat Islam ya, karena mereka pun akan memberantas kalian apabila mereka memegang kendali kekuasaan. Oke, Jayalah Indonesia, tenggelamkan partai-partai yang ada unsur-unsur komunisnya, basmi komunis. Ingat, kita masih ada TAP MPRS nomor 25 ya tahun 65 yang melarang akan adanya penyebaran, pengajaran ya, dan secara gamblang mempraktekkan paham komunis, Leninisme dan Marxisme tersebut ya guys ya. Oke, bila salah kata gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jayalah Indonesia, selalu pakai akal waras, hidup perubahan.